Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Silahkan dulu. Salam serku. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita sekaliannya. Oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh berada di dalam rumah Tuhan, beribadah lewat ibadah pemuda remaja. Puji Tuhan, saya juga tidak lupa menyapa anak Tuhan, hamba Tuhan, pemuda remaja, bahkan hamba Tuhan yang sedang mengikuti pemberitaan firman Tuhan lewat live streaming video internet, YouTube, Facebook, dimanapun Anda berada. Kiranya Tuhan memberkati kita. Segera saja kita memperhatikan firman penggembalaan untuk ibadah pemuda remaja dari studi Yusuf. Kejadian pasal 41, Kejadian 41 ayat 50 sampai dengan ayat 52. Puji Tuhan, demikian firman Tuhan. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Dan kepada anaknya yang kedua diberinya nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Puji Tuhan. Saudaraku, sebelum datang 7 tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki, yang sulung bernama Manasye, anak yang kedua bernama Efraim. Amin, saudaraku. Selanjutnya mari kita memperhatikan arti rohani nama kedua anak laki-laki Yusuf, dimulai dari yang sulung. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 hal. 1, Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Manasye artinya Allah telah membuat Yusuf lupa sama sekali terhadap 2 perkara. 1, Yusuf lupa kepada kesukarannya. 2, Yusuf lupa kepada rumah bapaknya. Sekarang kita masih memperhatikan keterangan. 1, Yusuf lupa kepada kesukarannya. 1, Yusuf lupa kepada kesukarannya. Saudaraku, kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Kesukaran Yusuf dibagi atas 3 fase. Fase yang pertama ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Fase yang pertama ketika Yusuf tinggal bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Kisah ini ditulis di dalam Kejadian 37. Kisahnya ditulis di dalam Kejadian 37. Sedangkan Kejadian 37 dibagi atas A, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. B, ayat 12 sampai dengan ayat 36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Kejadian 37 dibagi atas A, ayat 1 sampai dengan ayat 11. Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya. B, ayat 12 sampai dengan ayat 36. Yusuf dijual ke tanah Mesir. Amin. Puji Tuhan. Sekarang kita melihat Kejadian 37 ayat 20. Kejadian 37 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya, dan kita akan lihat nanti bagaimana jadinya mimpi itu. Puji Tuhan. Di sini kita perhatikan bahwa kakak-kakak Yusuf mengambil keputusan untuk membunuh Yusuf. Kakak-kakak Yusuf mengambil keputusan untuk membunuh Yusuf. Rencana selanjutnya, Yusuf akan dilemparkan ke dalam salah satu sumur. Lalu mereka akan berkata kepada Yakub, ayah mereka, seekor binatang buas telah menerkamnya. Puji Tuhan. Saya ulangi,
kakak-kakak Yusuf mengambil keputusan untuk membunuh Yusuf. Rencana selanjutnya akan dilemparkan ke dalam salah satu sumur. Lalu mereka akan berkata kepada Yakub ayah mereka bahwa seekor binatang buas telah menerkamnya. Amin, saudaraku. Tetapi di sini kita melihat sumur kering dan binatang buas tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Yusuf. Tetapi kenyataannya sumur kering dan binatang buas tidak dapat berbuat apa-apa terhadap Yusuf. Sebab Yusuf hidup di dalam kelimpahan firman Allah. Sebab Yusuf hidup di dalam kelimpahan firman Allah. Sebab arti dari Yusuf adalah sebab Yusuf merujuk kepada firman pengajaran mempelai. Sebab Yusuf merujuk kepada firman pengajaran mempelai. Amin, saudaraku. Yusuf jadi Yusuf menunjuk kepada firman pengajaran mempelai. Sedangkan sumur kering menunjuk nabi-nabi palsu, menunjuk nabi-nabi palsu seperti dunia yang jahat. Sumur kering menunjuk nabi-nabi palsu seperti dunia yang jahat. Strip yang kedua, binatang buas menunjuk hawa nafsu manusia. Menunjuk hawa nafsu manusia seperti binatang buas. Seperti binatang buas. Amin, saudaraku. Jadi Yusuf menunjuk kepada firman pengajaran mempelai, sedangkan sumur kering menunjuk nabi-nabi palsu seperti dunia yang jahat. Kemudian binatang buas menunjuk hawa nafsu manusia seperti binatang yang buas. Hawa nafsu manusia itu sama seperti binatang yang buas. Amin, saudaraku. Tetapi kenyataannya baik sumur kering maupun binatang buas tidak dapat berbuat apa-apa. Puji Tuhan, karena Yusuf hidup di dalam kelimpahan firman Tuhan. Demikian pula kalau kita hidup di dalam kelimpahan firman Allah dan kasih Allah akan dilindungi dan dipelihara oleh Tuhan dari segala perkara. Akan dilindungi oleh Tuhan dari segala perkara. Kalau kita hidup di dalam kelimpahan firman dan kasih Allah, akan dilindungi oleh Tuhan dari segala perkara. Amin. Puji Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Tetapi rumput menjadi kering dan bunga gugur. Puji Tuhan. Serta semua yang hidup adalah seperti rumput. Bahkan segala kemuliaannya sama juga seperti bunga rumput. Tetapi rumput menjadi kering dan bunga juga gugur. Amin, saudaraku. Semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Ayat 25. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Inilah firman yang disampaikan Injil kepada kamu. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Jadi semua yang hidup adalah seperti rumput, kemuliaannya seperti bunga rumput. Namun rumput menjadi kering dan bunga juga gugur. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Amin, saudara. Puji Tuhan. Demikianlah keadaan kehidupan pemuda remaja kalau hidup di dalam kelimpahan firman Tuhan, mendapat perlindungan, pembelaan dari Tuhan. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana,
oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudaraku, selanjutnya di sini dinyatakan bahwa firman Allah itu hidup dan kekal. Firman Allah itu hidup dan kekal. Puji Tuhan. Hidup berarti bangkit dari maut. Jadi firman Allah itu hidup dan kekal. Hidup berarti bangkit dari maut. Amin, saudaraku. Maut telah dibangkit dari maut. Kemudian kekal berarti dalam kemuliaan, berada di dalam kemuliaan. Itu arti kekal. Hidup berarti bangkit dari maut. Kekal berarti berada di dalam kemuliaan. Tetapi saudaraku, tidak akan sampai kepada hidup atau bangkit, dan tidak akan sampai kepada kekal, yaitu kemuliaan, kalau tidak terlebih dahulu mengalami kematian. Amin, saudaraku. Tidak akan sampai kepada hidup atau bangkit dan kekal atau kemuliaan kalau tidak terlebih dahulu mengalami kematian. Roma 6. Roma 6 ayat 5 dan ayat 8. Demikian firman Tuhan. Roma 6 ayat 5 dan 8. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Ayat 8. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Kalau kita satu di dalam pengalaman kematian Yesus Kristus, tentu kita juga satu di dalam pengalaman kebangkitannya, hidup. Amin, saudaraku. Kalau kita satu di dalam pengalaman kematian Yesus Kristus, tentu kita juga satu di dalam pengalaman kebangkitannya, berarti hidup. Ayat 9. Karena kita tahu, Roma 6 ayat 9, karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Kemudian di ayat 9 dikatakan, sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, mau tidak berkuasa lagi atas Dia. Berarti hidup kekal atau berada di dalam kemuliaan. Amin, saudaraku. Hidup kekal atau berada di dalam kemuliaan. Puji Tuhan. Haleluya. 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Puji Tuhan. Saudaraku, isi dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus ialah Yesus Kristus telah bangkit dari antara orang mati, kemudian telah dilahirkan sebagai keturunan Daud. Kesimpulannya dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Yesus Kristus telah mati dan bangkit serta dipermuliakan. Amin, saudaraku. Yesus Kristus telah mati dan bangkit serta dipermuliakan. Itulah seluruh Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus. Dapat dipahami, saudaraku. Puji Tuhan. Kesimpulan dari Injil yang diberitakan oleh Rasul Paulus adalah Yesus Kristus telah mati dan bangkit serta dipermuliakan. Sebab kalau berbicara tentang bahwa telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itu berbicara tentang kemuliaan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Raja itu menuju kemuliaan. Ayat yang ke-9. 2 Timotius 2 ayat 9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Puji Tuhan. Kemudian, oleh karena pemberitaan Injil inilah Rasul Paulus menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat. Tetapi firman Allah tidak terbelenggu, kekal sampai selama-lamanya, untuk membawa kita berada di dalam kemuliaan.
Amin saudaraku, puji Tuhan. Haleluya. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Ayat yang ke-10, 2 Timotius 2 ayat yang ke-10. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Di sini kita perhatikan Rasul Paulus, demi Injil yang diberitakan itu, Rasul Paulus tetap sabar di dalam menanggung penderitaan itu. Tujuannya demi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Amin. Puji Tuhan. Dapat dipahami? Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 11 sampai 12. 2 Timotius 2 ayat 11 sampai 12. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan ikut memerintah dengan Dia. Pendeknya, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia sampai kelak dipermuliakan, jika kita tetap bertekun di dalamnya. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Jadi pendeknya, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia sampai kelak dipermuliakan, jika kita tetap bertekun. Puji Tuhan. Haleluya. Inilah saudaraku korelasi antara korelasi antara firman Allah, kehidupan yang jadi korelasi antara firman Allah dengan kehidupan yang akan memperoleh hidup yang kekal. Kehidupan pemuda remaja untuk sampai kepada hidup yang kekal. Korelasi firman Allah dengan kehidupan pemuda remaja untuk sampai kepada kehidupan yang kekal. Amin saudara. Puji Tuhan. Jadi firman Allah itu tidak dapat dibelenggu. Asal sabar kita menderita, satu di dalam pengalaman kematian, satu di dalam kebangkitannya, sampai kelak dipermuliakan. Firman Allah tidak dapat dibelenggu. Dapat dipahami saudara. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi sumur kering maupun binatang buas tidak dapat berbuat apa, karena Yusuf limpah dengan firman Tuhan. Itu yang akan memelihara kehidupan kita. Amin saudaraku. Itulah korelasi antara firman Allah dengan kehidupan pemuda remaja untuk sampai kepada kemuliaan, diawali dengan satu dengan pengalaman kematian, kebangkitan, dan kelak dipermuliakan. Jadi benar firman Allah tidak dapat dibelenggu oleh apapun, baik itu sumber kering maupun itu binatang buas. Kiranya dapat dipahami. Amin saudaraku. Asal kita limpah di dalam pembukaan firman Tuhan, limpah dengan firman. Puji Tuhan. Ya, jika kita tetap bertekun. Amin saudaraku. Jika kita tetap bertekun. Kita lihat kehidupan yang bertekun di dalam Ibrani pasal 10. Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Ibrani pasal 10 ayat 22 sampai dengan ayat 24. Demikian firman Tuhan. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi judulnya di sini ketekunan. Amin saudaraku. Ketekunan. Di ayat 19 sampai dengan seterusnya judulnya adalah ketekunan.
Namun yang kita baca di sini ayat 22 sampai dengan ayat 24. Di sini kita dapat melihat ketekunan dalam 1. Iman, 2. Pengharapan, 3. Kasih. Amin saudaraku. Ketekunan itu di sini kita dapat melihat ketekunan itu 1. Ketekunan dalam iman, itu ayat 22. 2. Ketekunan dalam pengharapan, itu ayat 23. 3. Ketekunan dalam kasih, itu ayat 24. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Dapat dimengerti? Puji Tuhan. Baik, ketekunan dikaitkan dengan pola tabernakel, terkena pada 3 alat yang ada di dalam ruangan suci. Kalau dikaitkan dengan pola tabernakel, ketekunan kalau dikaitkan dengan pola tabernakel terkena pada 3 alat yang ada di dalam ruangan suci. 1. Iman terkena kepada meja roti sajian. Iman terkena kepada meja roti sajian, menunjuk ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai dengan perjamuan suci. 2. Pengharapan terkena pada pelita emas. Pengharapan terkena pada pelita emas, menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai dengan kesaksian. 3. Kasih terkena pada nisbah dupa. Terkena pada nisbah dupa, menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Amin. Itulah yang disebut asal kita bertekun. Bertekun di dalam iman, bertekun di dalam iman itu ayat 22 tadi, bertekun dalam pengharapan tadi ayat 23, bertekun di dalam kasih ayat 24. 3 hal ini, iman, harap, dan kasih, kalau kita kaitkan dengan pola tabernakel, terkena kepada ruangan suci dengan 3 alat yang ada dalam ruangan, terkena dengan 3 alat yang ada dalam ruangan suci. Amin saudaraku. Jadi iman terkena kepada nisbah, terkena kepada meja roti sajian, menuju ketekunan dalam ibadah pendalaman Alkitab disertai perjamuan suci. Kemudian pengharapan terkena kepada pelita emas, menunjuk ketekunan dalam ibadah raya minggu disertai kesaksian. 3. Kasih terkena pada nisbah dupa, menunjuk ketekunan dalam ibadah doa penyembahan. Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Puji Tuhan. Jadi jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, berarti bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, berarti bertekun dalam 3 macam ibadah pokok. Amin saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Ayat 26, Ibrani 10 ayat 26. Jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, terkhusus mengenai 3 macam ibadah pokok, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saudaraku, kesimpulannya dari ayat ini, kalau kita tidak tekun dalam 3 macam ibadah pokok, atau dengan sengaja meninggalkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, maka darah Yesus tidak berlaku atas dia. Puji Tuhan. Amin saudaraku. Tuhan sudah memberi suatu pengertian bagi kita, pengertian tentang kebenaran, yaitu tentang 3 macam ibadah pokok. Kalau kita sudah memperoleh pengertian kebenaran tentang 3 macam ibadah pokok ini, tetapi dengan sengaja kita meninggalkan ketekunan dalam 3 macam ibadah pokok, ingat, darah Yesus tidak berlaku atas dia. Darah Yesus tidak berlaku atas dia. Nah, inilah yang kita syukuri lewat 3 macam ibadah pokok ini.
Darah Yesus menjadi jaminan dalam kehidupan pemuda remaja. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Ditambah lagi ibadah pemuda remaja. Jadi ibadah pemuda remaja tidak cukup hanya mengikuti ibadah pemuda remaja, tetapi juga harus tekun dalam 3 macam ibadah pokok. Itu jaminan hidup kita masing-masing. Amin, saudaraku. Asal kita tetap bertekun. Puji Tuhan. Kita kembali membaca Kejadian 37. Kita kembali membaca Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Kejadian 37 ayat 23 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun meninggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu, dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Puji Tuhan. Saudaraku, di dalam menghadapi maut, ya, di dalam menghadapi maut itu, di sini kita melihat sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Yusuf. Amin, saudaraku. Di dalam menghadapi maut itu, sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Yusuf. Demikian pula halnya dengan Yesus Kristus saat menghadapi maut atau pengalaman kematian. Sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya sebagai pembelaan dirinya. Puji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudaranya memaksa dia untuk membuka bajunya. Kemudian sesudah jubah yang maha indah itu dibuka, selanjutnya Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Tetapi di dalam menghadapi pengalaman kematian itu, sepatah kata pun tidak sepatah kata pun di dalam sepatah kata dalam menghadapi maut itu, di sini kita melihat sepatah kata pun tidak keluar dari mulut Yusuf. Amin, saudaraku. Demikian pula halnya dengan Yesus Kristus saat menghadapi maut atau pengalaman kematian, sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya sebagai pembelaan diri. Yesaya 53 ayat 7. Yesaya 53 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Inilah gambaran dari sebuah pengalaman kematian yang dialami oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kiranya pengalaman dari Yusuf ini menjadi pengalaman kita masing-masing. Jadilah Yusuf di akhir zaman ini. Puji Tuhan. Haleluya. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai 37. Roma 8 ayat 35 sampai dengan ayat 37. Demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesusahan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Puji Tuhan. Saudaraku, sekalipun berada di dalam pengalaman kematian, tetapi senantiasa berkemenangan oleh karena Dia yang telah mengasihi kita. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Jadi kalau kita limpah dengan firman, kita akan dibela oleh Tuhan, mendapat perlindungan dari Tuhan. Kalau kita juga hidup di dalam kasih Tuhan, kita akan berkemenangan lebih daripada orang-orang yang menang.
Puji Tuhan. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 11. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Puji Tuhan. Saudaraku, lewat pengalaman kematian, maka kehidupan Yesus nyata di dalam tubuh, nyata di dalam kehidupan pemuda remaja, nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Lewat pengalaman kematian, maka kehidupan Yesus semakin nyata di dalam kehidupan kita masing-masing. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Yohanes 3 ayat 30. Yohanes 3 ayat 30. Injil Yohanes pasal yang ketiga ayat 30. Demikian firman Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Ya, puji Tuhan. Ia harus makin besar, tetapi Yohanes Pembaptis berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya, kehidupan Yesus akan menjadi nyata bila kita menjadi kehidupan yang rendah hati. Amin, saudaraku. Bila kita menjadi kehidupan yang rendah hati. Saya ulangi ya. Yohanes Pembaptis berkata, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Artinya kehidupan Yesus akan semakin nyata bila kita menjadi rendah hati, mau merendahkan diri di hadapan Tuhan. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23. 1 Petrus 2 ayat 19 sampai 23. Demikian firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Puji Tuhan. Kesimpulannya, pengalaman kematian itu ditandai dengan 3 hal, yaitu 1. Ia tidak berbuat dosa. 2. Tipu tidak ada di dalam mulutnya. 1. Dia tidak berbuat dosa, sama artinya penuh dengan firman Allah. 2. Tipu tidak ada di dalam mulutnya, artinya penuh dengan Roh El Kudus. 3. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya hidup di dalam kasih Allah. Amin, saudaraku. Saya ulangi, pengalaman kematian itu ditandai dengan 3 hal, yaitu 1. Tidak berbuat dosa.
artinya penuh dengan firman Allah. 2. Tipu tidak ada di dalam mulutnya, artinya penuh dengan Roh Kudus. 3. Tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, artinya penuh dengan kasih Allah. Inilah pengalaman kematian yang ditandai dengan 3 hal. Wahyu 5 ayat 6. Wahyu 5 ayat 6. Demikian firman Tuhan. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta itu keempat makhluk itu, dan saya ulangi ya, maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7 dan bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Perhatikan baik-baik ya, di sini kalimat yang harus kita perhatikan adalah bermata 7. Itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Puji Tuhan. Saudaraku, bermata 7 itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Artinya, saudaraku, kehidupan yang diurapi menjadi kesaksian. Haleluya. Bermata 7 itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Artinya, kehidupan yang diurapi akan menjadi kesaksian. Tetapi kesaksian ini terjadi setelah melewati pengalaman kematian. Amin, saudaraku. Menjadi domba sembelihan, melewati kematian. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Berarti tidak akan menjadi 7 mata Allah, tidak akan menjadi kesaksian, saudaraku, kalau tidak terlebih dahulu melewati pengalaman kematian. Amin, saudaraku. Demikian juga dengan Yohanes Pembaptis. Yohanes 3 ayat 27 sampai 28. Kita baca cepat ya. Yohanes 3 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Demikian firman Tuhan. Jawab Yohanes, tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Kamu sendiri dapat memberi kesaksian bahwa aku telah berkata, aku bukan Mesias, tetapi aku diutus untuk mendahuluinya. Puji Tuhan. Saudaraku, di sini kita perhatikan Yohanes Pembaptis menjadi kesaksian karena ia mau menjadi kecil, ia mau merendahkan dirinya. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Itu tanda pengalaman kematian. Mau menjadi kecil, mau merendahkan dirinya. Kecil dan merendahkan diri itu menunjuk pengalaman kematian. Kalau tidak mati, tidak mungkin mau dikecilkan dan direndahkan. Jadi kecil dan mau direndahkan itu adalah pengalaman kematian. Akhirnya Yohanes Pembaptis menjadi kesaksian. Amin, saudaraku. Yohanes 1 ayat 19 sampai 20. Injil Yohanes 1 ayat 19 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perikop kesaksian Yohanes tentang dirinya sendiri. Ayat 19. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengutus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Ayat 20, yang mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Di sini kita perhatikan imam-imam dan orang-orang Lewi diutus oleh orang-orang Yahudi dari Yerusalem. Tujuannya adalah untuk menanyakan Yohanes Pembaptis, menanyakan tentang pribadi Yohanes Pembaptis. Tetapi pada ayat 20, Yohanes Pembaptis mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Puji Tuhan. Yohanes Pembaptis mengaku dan tidak berdusta, katanya, aku bukan Mesias. Puji Tuhan. Haleluya. Kemudian ayat 21 sampai dengan ayat 22. Lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah Nabi yang akan datang itu? Dan ia menjawab, bukan. Ayat 22.
Maka kata mereka kepadanya, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang dirimu sendiri? Puji Tuhan. Kemudian di sini kita perhatikan bahwa ketika orang-orang Lewi dan imam-imam yang diutus dari Yerusalem bertanya, apakah engkau Elia? Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Kemudian mereka bertanya kembali, apakah engkau nabi yang akan datang itu? Yohanes Pembaptis menjawab, bukan. Jawaban ini menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Puji Tuhan. Sebab sebetulnya Yesus sendiri mengakui bahwa Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang itu. Karena dialah yang membuka jalan bagi dia. Karena Yohanes Pembaptis membuka jalan bagi Yesus sebagai perintis. Maka Yesus sendiri mengakui bahwa sebetulnya Yohanes Pembaptis adalah Elia yang akan datang itu, dan juga Nabi yang akan datang itu. Tetapi semuanya itu dia tidak akui, menunjukkan bahwa Yohanes Pembaptis adalah seorang hamba Tuhan yang rendah hati. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Kemudian ayat 23. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang dikatakan Nabi Yesaya. Saudaraku, tanda seorang hamba Tuhan yang rendah hati, tanda kerendahan hati Yohanes Pembaptis, yang terpenting bagi dia adalah untuk menyuarakan firman Tuhan. Itu tanda kerendahan hati. Yang terpenting menyuarakan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Firman Tuhan yang disampaikan adalah pengajaran salib. Tujuannya adalah untuk meluruskan yang berliku-liku, untuk meluruskan yang berliku-liku. Kiranya dapat dipahami dengan baik. Amin, saudaraku. Untuk meluruskan yang berliku-liku. Jadi, saudaraku, nyata sekali kehidupan Yesus. Nyata sekali kehidupan Yesus di dalam diri Yohanes Pembaptis. Puji Tuhan. Dia seorang yang rendah hati dan mau menjadi kecil. Kalau kita semakin kecil, maka Tuhan akan semakin besar dalam kehidupan kita. Kalau kita mau merendahkan diri, maka kehidupan Yesus akan semakin nyata dalam kehidupan kita. Mau merendahkan diri, mau menjadi kecil, itu menunjuk kepada pengalaman kematian. Dengan pengalaman semacam itu, maka kehidupan Yesus akan semakin nyata dalam kehidupan kita masing-masing. Amin, saudaraku. Puji Tuhan. Haleluya. Biarlah kita semuanya bertekun di dalamnya. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi, saudaraku, sumur kering, binatang buas tidak dapat membelenggu Yesus, karena dia limpah dengan firman Tuhan. Amin, saudaraku. Dan kita sudah melihat korelasi antara firman Allah dengan kehidupan yang penuh dengan korelasi antara firman Allah dengan kehidupan yang rendah hati. Satu, dalam pengalaman kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, dan kelak akan dipermuliakan. Kemudian kehidupan yang masuk dalam pengalaman kematian, mulut tidak terbuka, tidak bersungguh-sungguh, tidak ngomel, tidak mempersalahkan saudara-saudaranya. Puji Tuhan. Sehingga kehidupan Yesus semakin nyata di dalam pribadi Yesus. Amin, saudara. Puji Tuhan. Kiranya apa yang sudah kita terima malam ini mendarah daging dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kehidupan kita menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman ini. Di atas segalanya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.